Kita sering mikir ya Ramadan itu soal menahan lapar dan haus. Betul. Tapi pernah nggak sih Anda berpikir, jangan-jangan yang paling sulit ditahan itu bukan perut kita, Oh. melainkan emosi kita saat jari ini udah gatel mau ngetik di media sosial. Kayaknya ada pertarungan lain di situ. Wah, ini pertanyaan yang relevan banget loh. Karena ternyata, menurut salah satu sumber kita, pertarungan itu bukan cuma soal niat baik. Bukan cuma niat. Bukan, ada penjelasan biologisnya. Jadi saat kadar gula darah kita turun karena puasa, bagian otak kita yang fungsinya kayak rem emosi, korteks prefrontal, Oke, si rem emosi. nah itu dapat energi lebih sedikit. Jadi ya secara harfiah kita jadi lebih gampang gaspol buat merespon sesuatu. Wow. Oke, jadi ini beneran ada mekanisme otak di baliknya ya, bukan cuma perasaan aja. Baiklah, mari kita coba bedah lebih dalam lagi temuan-temuan ini. Setuju. Benar, kita akan lihat konflik antara lapar fisik sama lapar emosi ini. Dan yang lebih penting, kita akan coba tarik 3 langkah praktis buat mengatasinya. Benar, karena kalau kita paham kenapanya, kita jadi lebih mudah menemukan bagaimananya. Yang menarik di sini kan, kita sering banget fokus ke aturan fisik puasa. Betul, hal-hal teknis. Kita khawatir batal karena setetes air gitu, tapi mungkin kita nggak terlalu khawatir saat beberapa kata tajam di kolom komentar bisa merusak hari seseorang. Nah, ini yang bikin saya penasaran dari salah satu artikel kita. Di situ disebut ada fenomena psikologis namanya moral licensing. Ah ya, lisensi moral. Konsepnya kedengaran rumit ya, bisa dijelasin lebih simpel nggak sih? Tentu, lisensi moral itu secara nggak sadar kerjanya begini. Karena kita merasa sudah melakukan hal yang baik dan sulit, yaitu nahan lapar seharian, Oke. kita seolah-olah ngasih diri kita sedikit kelonggaran. Semacam izin untuk nggak terlalu ketat di area lain. Oh, jadi kayak, Misalnya, saya kan udah puasa, wajar dong kalau sedikit kesel dan ngeluapinnya di media sosial. Kita merasa sudah membayar hak untuk sedikit melanggar, gitu. itu dia. Itu menjelaskan banyak hal. Jadi kita punya 2 tantangan di sini. Kondisi biologis otak yang lebih reaktif, Betul? dan jebakan psikologis yang ngasih kita pembenaran. Ini kombinasi yang bahaya ya. Terus, apa kita harus pasrah aja gitu pas ada godaan buat komentar pedas? Untungnya enggak. Sumber kita justru menawarkan pendekatan yang sangat praktis. Bukan cuma idealis. Ada 3 langkah konkret yang bisa kita latih. Oke, 3 langkah. Apa yang pertama? Langkah pertama itu kenali pemicunya. Ini soal kesadaran diri. Sebelum jari Anda bergerak, coba jeda sebentar, tanyakan ke diri sendiri. Ini beneran pendapat rasionalku? Atau ini rasa laparku yang lagi ngomong? Memisahkan diri kita dari emosi sesaat, itu langkah yang kuat ya. Lalu yang kedua, Langkah kedua, terapkan jeda 3 detik. Ini kedengarannya sepele banget, tapi dampaknya luar biasa loh. cuma 3 detik. Iya. Dalam 3 detik itu, korteks prefrontal kita yang tadi kekurangan energi punya waktu buat menyusul dan memproses ulang niat kita. Sebelum pencet tombol kirim, tarik nafas, hitung 1, 2, 3. Terus tanya lagi, komentar ini ngebangun nggak? Perlu nggak? Seringkali jawabannya nggak. Jeda 3 detik, saya suka itu, praktis banget. Terus yang ketiga, Kadang-kadang emosinya kan kuat banget, sampai jeda aja rasanya nggak cukup. total. Kalau Anda merasa sangat terpancing, jangan dilawan di tempat yang sama. Maksudnya, Tutup aplikasinya. Taruh ponsel Anda. Bangun dan lakukan sesuatu yang benar-benar beda. Jalan ke dapur, lihat keluar jendela, atau kalau bisa berwudu. Aktivitas fisik atau perubahan sensori ini fungsinya kayak tombol reset buat otak. oh jadi mengeluarkannya dari mode reaktif itu ya? Betul. Mengeluarkannya dari mode reaktif dan memindahkannya ke mode yang lebih tenang dan reflektif. Kenali pemicu, jeda 3 detik, dan ganti fokus. Ini bukan lagi sekedar nasihat sabar ya, tapi ini semacam perangkat praktis yang bisa dipakai. Persis. Jadi latihan di bulan Ramadan ini ternyata jauh lebih dalam dari sekedar menahan lapar ya. Kalau kita hubungkan dengan gambaran besarnya, ya memang seperti itu. Rasa lapar dan haus itu kan cuma berlangsung beberapa jam. Nanti pas berbuka juga selesai. Sifatnya sementara. Iya, sementara. Tapi kesabaran, empati, dan kemampuan mengelola diri yang dilatih lewat 3 langkah tadi, itu adalah otot mental yang akan tetap kuat dan berguna jauh setelah Ramadan selesai. Mungkin disitulah esensi transformasinya. Jadi, saat Anda merasakan lapar berikutnya, coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah yang sedang saya tahan hanya rasa lapar di perut, atau juga kesempatan untuk melatih pikiran saya agar lebih bijak saat lapar interaksi di dunia maya?